Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Nah, sebelum kita masuk kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya izinkan kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Yusika Rashid dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2020 yang akan menjadi konselor pada hari ini dan sekaligus menjalankan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, kalau itu kakak ingin tahu nih nama-nama kalian dari kanan atau kiri? Kiri. Kenapa kiri? Kiri, oke. Kiri. Oh, kiri oke, dari kiri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah Westina, biasa dipanggil Tina. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Perkenalkan Kak, nama saya Madina Munawwarah, biasa dipanggil Ina. Ya, kenalkan, nama Nita Nila Jatbang, biasa dipanggil Nita, angkatan 2021. Bimbing Neka juga. Nama lu Rizka Amalia dari Prodi dan Konseling angkatan 2021. Perkenalkan, nama Ulun Nurabida Zahra, bisa dipanggil Abida dari Prodi Bimbingan Konseling 2021. Oke, berarti tadi udah kenalan kan, udah tahu nama-namanya. Ini tadi namanya Tina, ini Ina, Yunita, Rizka, dan ini Abida. Oke, kakak sudah tahu nih nama kalian. Sebelumnya pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok nggak? Atau waktu SMP atau SMA-nya pernah ngikutin atau pernah dengar? Belum pernah. Jadi kakak mau jelasin sedikit dulu ya, apa itu konseling kelompok dan tujuan dari konseling kelompok. Nah, untuk konseling kelompok itu adalah suatu layanan konseling kelompok, suatu layanan konseling yang diberikan kepada peserta didik memperoleh kesempatan dan untuk pembahasan dari pemecahan masalah tersebut. Nah, untuk tujuan dari konseling kelompok ini itu adalah mampu mengembangkan komunikasi satu sama lain, saling membantu satu sama lain, dan juga lebih berani mengambil keputusan dan berani mengambil risiko. Jadi udah paham? Oke, di sini ada tata cara pelaksanaan konseling kelompok pada hari ini. Kalau untuk tata caranya itu tadi kakak sudah memperkenalkan diri kakak juga, sebaliknya pun kalian juga sudah memperkenalkan diri kalian. Terus nanti kita akan melakukan pembahasan masalah dan identifikasi masalah. Terus yang ketiga itu nanti kita kakak dan Bu Hantian akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Dari konseling kelompok ini tuh ada asasnya. Nah, kan di asas-asas bimbingan konseling itu ada 11 asas kan. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan itu bila Bu Hantian berkisah nih ke kakak, tuh nanti kakak akan menjaga kerahasiaan Tian. Jadi orang lain tuh tidak tahu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita masuk ke ice breaking. Ice breakingnya, coba tarik nafas dulu. Keluarkan dulu pelan-pelan. Ulangi 3 kali. Udah tenang. Udah. Coba pegang pundak temennya. Yang mana nih Kak? Nggak usah. Pegang. Noleh ke temannya. Halo teman-temanku. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Udah. Nah, selanjutnya kita ada lagi nih ice breakingnya. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, tepuk paginya ini pagi 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Coba kita tes. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Bisa? Nanti kalau hukumannya nanti kita sepakati mau baca pantun atau nyanyi. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk malam,
tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, malam, 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 siang, pagi, siang, malam, siang, siang, malam, pagi, siang, malam, malam, pagi. Oke, bye. Tidak nggak? Takut dapat hukuman, takut dapat Gue serem Pak, kok tadi nggak ada hukuman, menghindari hukuman. Mau dikasih reward. Nanti dikasih reward ya nanti. Nah, udah. Udah. Nah, dalam konseling kelompok ini ada aturan dan norma kegiatan ini. Nah, yang pertama itu masalah yang diceritakan nanti itu jangan lagi diceritakan di luar, habiskan aja di sini. Terus yang kedua, kegiatan konseling kelompok berlangsung di sini kan tadi udah dijelaskan kan, ada asas yaitu asas kerahasiaan. Terus yang ketiga, selama kegiatan kelompok berlangsung nanti dipimpin oleh kakak selaku pemimpin kelompok dan juga pian para anggota kelompok. Yang terakhir, diharap untuk keaktifannya baik menyampaikan pendapat, saran atau mengungkapkan masalah. Video ini sudah bisa dipahami? Bisa. Paham? Oke, kita sepakati dulu nih untuk masuk kita selanjutnya. Mau diberi waktu berapa nih? 30 menit apa 45 menit? 30 menit aja. Kalau misalnya 30 menit. 30 menit aja dulu. 30 menit? 30 menit. Oh, 30 menit. Wah. Semangat sekali konselingnya. Oke, kita lanjut masuk ya. Di sini ya udah siap nih untuk siap persiapan kegiatan konseling pada hari ini. Siap. Oke, ini kan konseling kelompok ini kakak pakai teknik modeling. Nah, jadi teknik modeling itu suatu teknik yang digunakan untuk seseorang dalam merubah kebiasaan yang awalnya buruk menjadi baik. Jadi, tapi dalam teknik modeling itu nanti ada sebuah video dan video itu ada role modelnya. Itu namanya teknik modeling. Kalau untuk tahapan-tahapannya itu nanti kakak akan menanyakan video yang tadi, terus nanti kalian akan menonton dan menirukan perilaku tersebut. Nanti kakak akan meminta pada bagian mempraktikkannya. Dan juga nanti kakak akan menanyakan bagaimana sih perasaan setelah menonton itu, apakah sedih, senang, atau wah itu sih ya. Iya, ya aja. Nah, udah siap lo? Siap. Oke, di sini siapa nih yang mau cerita duluan? Ayo. Siapa yang mau cerita duluan? Di sini aja. Dari kiri dulu. Kiri. Kanan dulu atau kiri dulu? Kiri. Atau tengah? Tengah. Ayo sepakatnya mana? Kiri. Oh, kiri. Kita mah baik yang buruk saya baik. Kiri kanan Bisa yuk. Oke, dari kiri berarti dari Tina. Permasalahannya apa ini? Nah, kalau saat ini permasalahan yang ulun rasakan sekarang ini tuh kayak ulun tuh susah memanajemen waktu, apalagi pas kayak ngerjain tugas gitu. Nah, apalagi kebiasaan tuh kayak mengerjakan tugas tuh kayak deket-deket deadline, kayak hamil beberapa jam baru mengerjakan biasanya kayak gitu. Oh, manajemen waktu. Kalau ini Tina? Nah, kalau ulun hampir sama kayak. Jadi untuk kayaknya bisa aja di akhir waktu aja ngerjainnya pas mau besok Langsung ngumpul. Kalau Yunita? ulun hampir sama-sama juga, tapi ulun nggak tahu ini memang ada bisa manajemen waktu atau memang bawaannya malas gitu. Nah, Bawaannya malas. mau mengerjakan sebelum masih adanya waktu tuh kayak nanti aja besar masih banyak waktunya, pas sehari sebelum waduh ngebut itu juga sampai nangis ngerjainnya kayak Sampai nangis. enggak juga sih dramatis kan jadi kayak mungkin lebih nggak ada semangat buat ngerjain tugas.
semangat, nggak ada yang mau nyemangatin ya? Ada sih, ada sih. Kira ada ayamnya kata orang. Kata Rizka, Kalau ulun sebenarnya ulun mudah stres. Mudah stresnya itu mungkin dikarenakan tugas juga. Sebenarnya waktunya lama, tapi kayak untuk mengerjakannya itu tuh nggak ada, bingung mau mulai dari mana, terus jadi stres. bingung mau ngerjakan yang mana duluan. Iya. Kalau gitu. Nah, kalau semua tuh tugas ya Kak Mbak sih. Ya kurang lebih sama saya mengenai tugas juga karena hidup kita mengenai tugas di sini. Jadi kita tidak terlepas dari tugas juga. Ya lumayan susah dalam memanage waktu sama jadwal yang berantakan adalah tugas, keseharian ulun ataupun ada kegiatan yang di luar Kak, itu semuanya susah banget dimanage itu dari ulun Kak. Jadi menimbulkan stres kesendirian dan tugas tuh dikerjakan dia pidato aja capek habis dari sini dari sini Pasti nanti nunda-nunda. iya situ nimbulnya emosi gitu. Emosi, stres nangis. Oke, sudah tadi kakak mendengar permasalahan dari Ibu Hajian. Siapa nih mau masalah yang dibahas duluan? Kayaknya Siapa yuk? Siapa? Kiri terus tadi lo sama yuk ketemu lagi berarti masalah agak kesini. Mungkin bagian stres aja. Bisa ya. Agak bagus. Terus bingung mau manajemen waktunya gimana. Oke, dari Rizka bisa ceritakan permasalahannya secara mendalam, secara detailnya. Awalnya tuh bukan awalnya sih, ini kan hasil dari masalahnya ini mudah stres gitu kan. Jadi diawali dengan tugas yang pertama misalnya. Sudah nih memahami tugasnya dulu Kak. Terus tuh besoknya muncul lagi tugas baru. Sudah ada 2 tugasnya. Itu tuh sedangkan kita sehari-hari itu kan dari pagi sampai sore itu kadang ada kegiatan perkuliahan gitu. Walaupun nggak perkuliahan mungkin ada yang dikerjakan gitu. Terus tuh sampai ke seminggu itu semua tugasnya numpuk jadinya. Ada misalnya 4 atau 5 tugas gitu jadinya. Terus Sabtu Minggu ini karena ulun sudah dari Senin sampai Jumat itu merasa sudah capek, Sabtu Minggu ini maunya istirahat. Nah jadi dipakai untuk istirahat Sabtu Minggunya, gak mikirin tugas yang 5 ini gimana. Nah terus tuh karena sudah istirahat nih ininya, hari Sabtu Minggunya Senin aja gini kerjain, ternyata Seninnya keulang lagi dan sampai akhirnya mepet ke deadline-nya. Nah jadi pas mepet deadline itu makin mepet, tugasnya makin banyak, tapi bingung mau ngerjain yang kemana. Jadi stres, terus tuh emosi nggak stabil, sering marah-marah, sampai akhirnya ngerjakan tuh kadang nangis juga, nyalahin tugasnya, kenapa nggak habis gitu. Kenapa nggak habis tugasnya, padahal salah sendiri juga kan gitu, nunda-nunda juga. Terus tuh cara manajemen waktunya juga kurang banget, jadi gitu Kak. Jadi langsung gampang stres. Nah, Nah, tugas bingung, Oke, nah jadi di sini permasalahan kita tadi kan manajemen waktu. Nah, di sini kakak akan memakai teknik modeling. Nah, nanti kakak akan menayangkan video kepada Bu Hantian termasuk Rizka juga untuk menonton video tersebut. Yuk kita nonton yuk. Assalamualaikum semua, kembali lagi di video gue hari ini. Dan gila, gue kayaknya udah lama banget gak nge-record video sama sekali, terutama karena selama Ramadan kemarin hektik ngerjain skripsi dan untuk memfokuskan waktu beribadah juga, karena kita Ramadan cuma setahun sekali dan belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Jadi this would be the first video after Ramadan. Nah, untuk video hari ini gue pengen share ke kalian satu habit yang suka gue lakukan, yang menurut gue ini bisa ngebantu banget memperbaiki produktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya kalian sedang lihat video gue yang sebelum-sebelumnya di mana gue duduk di kursi ini, kalian bisa lihat di bagian belakang ini gue banyak banget post-it notes, dimana di situ gue menuliskan agenda keseharian gue selama 1 minggu atau misalnya plan-plan selanjutnya. Karena plan gue dan prioritas gue sekarang udah sedikit berubah,
dengan gue sudah mengumpulkan skripsi, udah alhamdulillah beres juga pendaftaran untuk grad school-nya. Prioritas saat ini bagi gue adalah untuk menyelesaikan final draft skripsi, juga untuk mencari beasiswa untuk S2. Nah, karena ada perubahan jadwal ini, gue mau ngerombak lagi timeline gue dan jadwal yang akan gue tempel di tembok gue, dan gue pengen ngajak kalian semua untuk nge-reschedule bareng-bareng. Gue percaya banget bahwa untuk bisa menjadi seseorang yang produktif, maka ini harus diiringi dengan usaha, yaitu menjadwalkan segala sesuatu yang harus kita lakukan ke depannya. Dan ini bisa short term, bisa long term juga. Kenapa sih? Karena kalau misalnya kita menjadwalkan, kita juga bisa pertama mengukur kemampuan kita nih. Untuk tugas A, kita harus mengeluarkan usaha berapa banyak, berarti kita harus mulai nyicil dari berapa hari sebelumnya, berapa minggu sebelumnya, dan di momen kita nyicil hal-hal tersebut, kita bisa dibarengin dengan ngerjain tugas apa, contoh seperti itu. Nah, dengan kita menjadwalkan juga, gue itu percaya banget bahwa segala hal relaxation yang kita lakukan, kayak misalnya scrolling TikTok, nonton Netflix, itu tuh bisa banget jadi suatu bagian dari produktivitas kita, karena kita udah tahu kita harus ngerjain apa dan kapan, sehingga ketika kita istirahat di sela-sela waktu tersebut, udah gak ada rasa bersalah, karena toh yang harus dikerjain udah dikerjain, atau kita tahu pasti bakal dikerjain di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu. Nah, hal terakhir yang bikin gue suka banget untuk menjadwalkan adalah agar nih kalau misalnya gue lagi, misalnya satu hari gue lagi demo, atau misalnya kalau lagi haid gue males banget ngapa-ngapain, pengen tiduran aja seharian, gue udah tahu, oh yang belum dikerjain itu ABCD, berarti tinggal gue cari jamnya atau harinya untuk mengerjakan hal-hal tersebut di waktu lain. Jadi di sini tuh bener-bener ngebantu banget gue stay on track with everything that I have to do. Ini salah satu tips dari gue buat kalian yang mungkin bisa kalian coba untuk stay on track and stay on top of everything and stay productive too. Nah, untuk merencanakan agenda sendiri sebenarnya nggak mesti ditempel di tembok kayak gue. Cuman gue suka aja biar gue pagi ngeliat terus gue kayak, oh iya hari ini gue harus ngerjain ini. Tapi selain itu bisa banget cara-cara lain seperti nulis di buku agenda. Terus habis itu kalian mungkin bisa menggunakan Google Calendar juga, atau kalian bisa banget untuk menggunakan apps lain, pokoknya yang paling cocok dengan kalian. Intinya adalah untuk mengagendakan. Untuk di tembok sendiri karena luas space-nya, kita lihat ya, ini space gue. Nah, Bisa digantungin. ini space gue. Karena space-nya itu sendiri luas, gue menggunakan post-it notes. Di sini sama gue ada 4 warna post-it notes, ukurannya semua sama, kotak. Dan buat kalian yang prefer untuk ukuran lain, bebas banget. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Ini benar-benar sesuai dengan apa yang kalian punya aja di rumah. Dan untuk menuliskannya gue pakai spidol biasa. Untuk pembagiannya sendiri bisa macam-macam. Kalau gue, karena yang warna pink udah tipis sama yang warna kuning udah tipis, jadinya gue menggunakan ini untuk yang gak banyak dipakai. Yang pink itu gue pakai untuk menuliskan hari, dan yang warna kuning itu gue pakai untuk menuliskan minggu. Nah, abis itu karena yang oranye masih banyak sama yang hijau juga lumayan lebih banyak, yang oranye ini karena warnanya lebih gondreng, gue tulis untuk deadline, terutama deadline besar seperti pendaftaran, terus abis itu deadline seperti pengumpulan skripsi, dan yang warna hijau gue tulis untuk daily task. Nah, jadi inilah 4 pembagian yang gue gunakan untuk vision board gue yang kali ini. Tentunya bentuknya bisa beda-beda banget buat kalian yang lebih prefer monthly, terus buat yang prefer daily, buat yang prefer weekly, bahkan annually kalau misalnya kalian muat temboknya, itu bisa banget. Nah, sekarang kita langsung ke vision board gue. Oke, jadi nanti kalian bakal gue ajak jalan-jalan gitu. Tapi kalau kalian lihat di sini, yang warna kuning adalah weekly. Di sini gue tulis dari week 1 sampai week 7. Nah, week 1-nya akan, karena gue baru merombak buku minggu ini, jadi week 1-nya adalah minggu ini. Dan gue tulis juga di sini tanggal hari Senin. Nah, bisa itu jadikan contoh, misalnya di
detailnya bisa aja ditulis dan makul apa, misalnya sih kalau dia perkembangan berarti detailnya hari apa ya ditempel, terus jangan nggak usah ditempel di dinding juga nggak apa-apa, di buku pun juga bisa. Itu tanggal 30 dan setelah sidang gue rencananya nggak mau ngapa-ngapain ya, belum direncanakan abis sidang mau ngapain. Nah di sini yang warna pink kalian bisa lihat sendiri ada hari Senin sampai hari Minggu. Mungkin kalau pengen minggu duluan terserah, itu benar-benar sesuai dengan kreasi kalian. Nah terus kalian lihat sendiri ada yang warna oranye, ada yang warna hijau. Warna oranye adalah deadline besar. Kenapa masih banyak space kosong? Karena kebanyakan apa yang ingin gue lakukan terutama di bawah ini itu sangat bergantung dengan apa yang sudah gue lakukan di sini atau apa yang pengen gue lakukan di space kosong ini. Jadi yang pengen gue lakukan hari ini karena gue udah mengerjakan beberapa hal di sini dan udah bisa mulai nulis tempat-tempat yang kosong ini, gue pengen untuk ngisi itu juga dan bakal gue ajak kalian untuk melihat nanti overall jadwal gue hasilnya seperti apa. Sebagai tambahan buat teman-teman semua sebelum gue ngisi, tentu kalian bisa juga untuk menuliskan tanggal kalian ada kelas. Jadi biasanya di daily task gue nulis juga kapan aja profesor gue mengadakan Zoom meeting, karena kadang ada kadang enggak. Dan untuk daily task gue juga menuliskan tanggal-tanggal dimana gue ketemuan sama teman gue, atau gue part time, atau gue ngisi webinar Zoom. Produktivitas sekali ya. Oke, jadi gue udah selesai ngisi jadwal gue untuk sekarang. Nanti pasti bakal banyak banget yang mungkin terombak setelah dilaksanakan dan ternyata eksekusinya nggak sesuai dengan perencanaan, which is normal. You don't have to be so strict to yourself. Terkadang kita nggak bisa sesuai rencana, yang penting tetap kita coba stick to the plan as much as possible. Kalau misalnya ternyata nggak sesuai, ya tinggal dirombak aja deh dan tinggal kita jadwalkan. Oh ya nggak sempet, berarti harus di tanggal lain kita cari waktunya. Ingat, bukan dikerjain ketika sempet, tapi menyempatkan untuk dikerjakan. Ini udah gue isi sampai sekitar awal bulan Juli. Nah, tadi seperti yang udah gue bilang, oranye adalah untuk deadline besar. Dan Syawal, terus habis itu di sini biar gue nggak lupa, selain harinya, tanggalnya pun gue tulis di bawah kecil. Jadi gue tetap tahu gue harus melakukan itu tuh kapan. Terus kalau misalnya udah kayak yang kemarin-kemarin nih gitu, ya udah di checklist aja karena udah beres. Nah kayak ini, apakah gue kerjain hari Selasa? Tidak, karena apa yang terjadi realitanya nggak sesuai dengan rencana. Jadi akhirnya di update-nya adalah hari Rabu, dan yang tadinya gue harus recordingnya itu kemarin juga akhirnya gue recordingnya hari ini. Jadi no problem sama sekali kalau misalnya apa yang terjadi di hari H itu tidak sesuai dengan perencanaan. Oke, beginilah jadwal gue kurang lebih selama 7 minggu ke depan. Nah di sini gue pengen banget ngajak teman-teman semua untuk ikutan juga, coba jadwalin agenda kalian mungkin selama 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau 2 bulan ke depan. Kalau misalnya kalian udah bikin, jangan lupa untuk post di Instagram, tag gue, nanti gue pengen lihat hasil karya kalian yang pastinya jauh lebih kreatif daripada gue. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa membantu produktivitas kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, tadi kan sudah menonton video tadi. Apa nih perasaannya setelah menonton video itu? Bisa mikirin plan buat motivasi. Motivasi untuk melakukan Coba karena kayaknya Pengen habis ulang dibeli. ya beli dia bikin untuk catat-catat. Mau juga ya. rencana bener orang iri ayo lakukan. Ayo kita nunggu ingat-ingat apa ya lagi. Apa yang Masih ada ada di grup kadang. di grup? Apa list tugas? Langsung di list. Nggak nyatet-nyatet langsung di list. Kalau taruh di deskripsi, di grup.
can't try nih. Nanti gitu. Alasan itu juga kayak gitu sih. Oke, sudah menonton video tadi. Bu kan tadi belum ngasih saran ya solusi ke Rizka. Nah, kalau sudah menonton video, kapan mau ngasih saran apa ke Rizka? Dari permasalahannya tadi. Kenapa gitu lihat aku? Takut. Gimana ya Kak? Soalnya sama masalah sama merasakan kalau nggak salah apa gitu supaya Rizka jangan mudah stres, Rizka slow santai bawa enjoy apa ya. Stres yang muncul mungkin kalau kamu mengerjakan tugas lebih bisa enjoy mungkin di kamar sendiri, mungkin sekali lagi kesukaan atau gimana gitu. Terus ngerjain itu jangan langsung seharian ngerjain kayak langsung lanjut. Kalau kamu lagi capek, merasa ada capek, nah di situ istirahat aja. Misalnya kamu takkan dulu tugas buat tidur atau gimana, lanjut lagi ngerjakan besok atau berapa jam berikutnya. Jangan lupa makan ya. Makan sama aja sebenarnya gitu, cuma mungkin Jangan lupa makan. iya Karena emosi itu berasal dari kita lapar juga. Jadi kan butuh tenaga. asal jangan makan dulu. Wow. Ini pembahasan konseling bisa Ini berdasarkan pengalaman tadi ya Ina ya. jadi makan. Oke, mengingat sudah mau berakhir nih pada hari ini, ada nggak kesan-pesannya gitu setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Mind blowing. Mind blowing. Terbuka lah untuk nanti ada niat mau terus schedule semester depan atau iya Sebenarnya ini atau mulai besok lebih aku lagi. lebih teratur soalnya takut juga lama-lama kalau kayak gini bakal keteteran. Ya, kan semester selanjutnya akan lebih berat. Harusnya bersiap. Harus dibikin not oke. Oke, habis ini beli langsung disuruh ke tokonya. Jual kan? Bikin Berbakat semua. Ini menitnya yang berbakat. Iya menit bakat. Kan limbahnya ikut organisasi. Oke, di sini setelah mengikuti kegiatan ini kita dapat pelajaran juga kan, pelajaran yang baru di mana setiap ada tugas kita tulis gitu kan, mulai untuk produktivitas. Nanti langsung ini tulis kinosnya banyak-banyak. Ya, nanti ini yang bayarin. Minta waktu kita aja deh. Setelah dapat apa tadi kita lihat sendiri kan sudah jadi kayak mulai rajin nggak sih ya, mulai rajin ya, awalnya mager jadi kayak harus bergerak, harus bergerak, harus menulis. Kalau misalnya lewat HP kan nanti kebuka Instagram, membalas setiap ayah masih pacarnya ya udah ngerjakan tugas belum. Kalau belum nanti aku kerjain. Ya kapang. Oke, sudah mau berakhir. Nanti kita mau ketemuan lagi nggak? Pertemuan Minggu depan ya. besok minggu depan. Semangat ingin menyelesaikan masalah. Besok juga boleh. Oh besok. Harus ada bukti skinotnya deh. Oh iya. Sticky note. Iya. Kalau kita ini bisa. Hubungi nih. Oke, sebelum kita akhiri, kakak mau ngasih lampiran dulu nih untuk kegiatan hari ini. Ini ada angket ya, semacam angket. Kakak bagikan ya. Ada pulpen. Ini ada mahasiswa yang maaf ya. Allah kasih guys. Pulpennya enggak. Jangan ya om. Pakai masuk sini. Bisa. Ini enggak ada pulpen. Mau bagi dulu. Ada nggak? Plastiknya di sini aja. Hai, terima kasih kak. Iya.
Tulis aja kode-kode. Pasti kamu bisa gitu ya. Kenapa sih? Nina ini orangnya recehan ya? Recehan. Ringgitan ya. Ya dulu tulis kelas 12. Angela ya kakak. Iya. Siapa nama dia? Jessica Mila. SD 2 Ya, SD 2. atau SD nya 1? Satu ya, satu SD. Jessica Mila. Iya sih, selalu aja. Jessica Al-Rashid. Ina jangan diperbetar ya nulisnya. Ada Jessica apa? Oktaviani. Iskandar. Bacalah dulu. Belum bujur nulis sama Piana. Nah, Ini kami contoh langsung. Ya contohnya aja langsung. Dicoblos. Terus nomor berapa? langsung bukannya. Nah, Aduh, biasa kan ada sih dia. ini di tanda tangan Dia tanda tangan nama Pian di bawah. Yunita. Bukan benci jangan kampanye. Jangan kan berdua kan kita nggak mau berdua. Istri kita hadir juga ya. Udah sudah hadirnya. Iya, lu udah selesai duluan. Yang terakhir kali ini satu kan nggak tuh katanya. Nampaknya. Tangan tangan. Dari tadi terus. Gila ini masih ngerjain yang ini. Sorry Vida. Jangan dimaafin sih kalau kata aku. Iya. Wah ya. Kalau aku aja lihat bidah sih kupu-kupu. Iya sih. Sekarang pukul Mau pukul siapa? Pukul 15. Pukul 15 kali. Kebanyakan 15 kali ya. Benyok. Benyek. Itu campuran benyek dan penyok. Iya itu. Itu bolong kok nggak? Jadi nyobos bener bolong. Jangan nanya getar-getar. Jangan getar-getar dia. Takutnya nyobos bukan tanda tangan. Bakal ada ketawa-tawa. Udah tangan tulisannya. Kemana ini lagi? Oh iya. Yuk bisa yuk. Lu ya belum. Padahal Tina dari tadi mau ngawalin semuanya. Dari tadi kalinya udah kerasa. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Diskriminasi pada Tina. Udah boleh begitu. Padahal aku mau ngawalin semuanya dari tadi. Oke, sudah berakhir ya kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan dan kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya, tapi sebelum di akhir kita berdoa dulu, mengucapkan rasa syukur. Yuk, berdoa. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, kembali lagi di video gue hari ini. Dan gila, gue kayaknya udah lama banget gak nge-record video sama sekali, terutama karena selama Ramadan kemarin hektik ngerjain draft skripsi dan untuk memfokuskan waktu beribadah juga, karena kita Ramadan cuma setahun sekali dan belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Jadi this would be the first video after Ramadan. Nah, untuk video hari ini gue pengen share ke kalian satu habit yang suka gue lakukan, yang menurut gue ini bisa ngebantu banget
memperbaiki produktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya kalian suka ngeliat video gue yang sebelum-sebelumnya dimana gue duduk di kursi ini, kalian bisa lihat di bagian belakang ini nih, tadinya banyak banget post-it notes, dimana di situ gue menuliskan agenda keseharian gue selama 1 minggu atau misalnya plan-plan selanjutnya. Karena plan gue dan prioritas gue sekarang udah sedikit berubah. Dengan gue sudah mengumpulkan skripsi, udah alhamdulillah beres juga pendaftaran untuk grad school-nya. Prioritas saat ini bagi gue adalah untuk menyelesaikan final draft skripsi, juga untuk mencari beasiswa untuk S2. Nah, karena ada perubahan jadwal ini, gue mau ngerombak lagi timeline gue dan jadwal yang akan gue tempel di tembok gue, dan gue pengen ngajak kalian semua untuk nge-reschedule bareng-bareng. Gue percaya banget bahwa untuk bisa menjadi seseorang yang produktif, maka ini harus diiringi dengan usaha, yaitu menjadwalkan segala sesuatu yang harus kita lakukan ke depannya. Dan ini bisa short term, bisa long term juga. Kenapa sih? Karena kalau misalnya kita menjadwalkan, kita juga bisa pertama ngukur kemampuan kita nih. Untuk tugas A, kita harus mengeluarkan usaha berapa banyak, berarti kita harus mulai nyicil dari berapa hari sebelumnya, berapa minggu sebelumnya, dan di momen kita nyicil hal-hal tersebut, kita bisa dibarengin dengan ngerjain tugas apa, contoh seperti itu. Nah, dengan kita menjadwalkan juga, gue tuh percaya banget bahwa segala hal relaxation yang kita lakukan, kayak misalnya scrolling TikTok, nonton Netflix, itu tuh bisa banget jadi suatu bagian dari produktivitas kita, karena kita udah tahu kita harus ngerjain apa dan kapan, sehingga ketika kita istirahat di sela-sela waktu tersebut, udah gak ada rasa bersalah, karena toh yang harus dikerjain udah dikerjain, atau kita tahu pasti bakal dikerjain di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu. Nah, hal terakhir yang bikin gue suka banget untuk menjadwalkan adalah agar nih kalau misalnya gue lagi, misalnya satu hari gue lagi demot, atau misalnya kalau lagi haid gue malas banget ngapa-ngapain, pengen tiduran aja seharian, gue udah tahu, oh yang belum dikerjain itu ABCD, berarti tinggal gue cari jamnya atau harinya untuk mengerjakan hal-hal tersebut di waktu lain. Jadi ini tuh bener-bener ngebantu banget gue stay on track with everything that I have to do. Ini salah satu tips dari gue buat kalian yang mungkin bisa kalian coba untuk stay on track and stay on top of everything and stay productive too. Nah, untuk merencanakan agenda sendiri sebenarnya nggak mesti ditempel di tembok kayak gue. Cuman gue suka aja biar gue pagi ngeliat terus gue kayak, oh iya hari ini gue harus ngerjain ini. Tapi selain itu bisa banget cara-cara lain seperti nulis di buku agenda. Terus abis itu kalian mungkin bisa menggunakan Google Calendar juga, atau kalian bisa banget untuk menggunakan apps-apps lain. Pokoknya yang paling cocok dengan kalian. Intinya adalah untuk mengagendakan. Untuk di tembok sendiri karena luas space-nya, kita lihat ya, ini space gue. Cerah. Nah, ini space gue. Karena space-nya itu sendiri luas, gue menggunakan post-it notes. Di sini sama gue ada 4 warna post-it notes. Ukurannya semua sama, kotak. Dan buat kalian yang prefer untuk ukuran lain, bebas banget. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Ini benar-benar sesuai dengan apa yang kalian punya aja di rumah. Dan untuk menuliskannya gue pakai spidol biasa. Untuk pembagiannya sendiri bisa macam-macam. Kalau gue, karena yang warna pink udah tipis sama yang warna kuning udah tipis, jadinya gue menggunakan ini untuk yang gak banyak dipakai. Yang pink itu gue pakai untuk menuliskan hari, dan yang warna kuning itu gue pakai untuk menuliskan minggu. Nah, abis itu karena yang oranye masih banyak sama yang hijau juga lumayan lebih banyak, yang oranye ini karena warnanya lebih gonjreng, gue tulis untuk deadline. Terutama deadline-deadline besar seperti pendaftaran, terus abis itu deadline-deadline seperti pengumpulan skripsi. Dan yang warna hijau gue tulis untuk daily task. Nah, jadi inilah 4 pembagian yang gue gunakan untuk vision board gue yang kali ini. Tentunya bentuknya bisa beda-beda banget buat kalian yang lebih prefer monthly, terus buat yang prefer daily, buat yang prefer weekly, bahkan annually. Kalau misalnya kalian muat temboknya, itu bisa banget. Nah, sekarang kita langsung ke vision board gue. Oke, jadi
nanti kalian bakal gue ajak untuk melihat lebih dekat. Tapi kalau kalian lihat di sini, yang warna kuning adalah weekly. Di sini gue tulis dari week 1 sampai week 7. Nah, week 1-nya kapan? Karena gue baru ngerombak itu minggu ini, jadi week 1-nya adalah minggu ini. Dan gue tulis juga di sini tanggal hari Senin di minggu tersebut. Jadi gue punya ancar-ancar bukan cuman minggunya doang, tapi juga tanggal berapa, bulan apa. Nah, di sini agenda gue masih sampai akhir bulan Juni karena sidang skripsi gue itu tanggal 30. Dan setelah sidang, gue rencananya nggak mau ngapa-ngapain, enggak lah. Belum direncanakan abis sidang mau ngapain. Nah, di sini yang warna pink kalian bisa lihat sendiri ada hari Senin sampai hari Minggu. Mungkin kalau pengen Minggu duluan, terserah, itu bener-bener sesuai dengan kreasi kalian. Nah, terus kalian lihat sendiri ada yang warna oranye, ada yang warna hijau. Warna oranye adalah deadline besar. Kenapa masih banyak space kosong? Karena kebanyakan apa yang ingin gue lakukan terutama di bawah ini itu sangat bergantung dengan apa yang sudah gue lakukan di sini atau apa yang pengen gue lakukan di space kosong ini nih. Jadi yang pengen gue lakukan hari ini karena gue udah mengerjakan beberapa hal di sini dan udah bisa mulai nulis tempat-tempat yang kosong ini, gue pengen untuk ngisi itu juga dan bakal gue ajak kalian untuk melihat nanti overall jadwal gue hasilnya seperti apa. Sebagai tambahan buat teman-teman semua sebelum gue ngisi, tentu kalian bisa juga untuk menuliskan tanggal kalian ada kelas. Jadi biasanya di daily task gue nulis juga kapan aja profesor gue mengadakan Zoom meeting, karena kadang ada kadang enggak. Dan untuk daily task gue juga menuliskan tanggal-tanggal dimana gue ketemuan sama teman gue, atau gue part time, atau gue ngisi webinar Zoom. Oke, jadi gue udah selesai ngisi jadwal gue untuk sekarang. Nanti pasti bakal banyak banget yang mungkin kerombak setelah dilaksanakan dan ternyata eksekusinya gak sesuai dengan perencanaan, which is normal. You don't have to be so strict to yourself. Terkadang kita gak bisa sesuai rencana, yang penting tetap kita coba stick to the plan as much as possible. Kalau misalnya ternyata gak sesuai, kita tinggal dirombak aja deh dan tinggal kita jadwalkan. Oh ya nggak sempet, berarti harus di tanggal lain kita cari waktunya. Ingat, bukan dikerjain ketika sempet, tapi menyempatkan untuk dikerjakan. Ini udah gue isi sampai sekitar awal bulan Juli. Nah, tadi seperti yang udah gue bilang, oranye adalah untuk deadline besar. Tada! Dan Syawal. Terus habis itu di sini biar gue nggak lupa, selain harinya, tanggalnya pun gue tulis di bawah kecil. Jadi gue tetap tahu gue harus melakukan itu tuh kapan. Terus kalau misalnya udah kayak yang kemarin-kemarin nih, itu ya udah di checklist aja karena udah beres. Nah kayak ini, apakah gue kerjain hari Selasa? Tidak, karena apa yang terjadi realitanya nggak sesuai dengan rencana. Jadi akhirnya di update-nya adalah hari Rabu. Dan yang tadinya gue harus recordingnya itu kemarin, juga akhirnya gue recordingnya hari ini. Jadi no problem sama sekali kalau misalnya apa yang terjadi di hari H itu tidak sesuai dengan perencanaan, oke? Beginilah jadwal gue kurang lebih selama 7 minggu ke depan. Nah di sini gue pengen banget ngajak teman-teman semua untuk ikutan juga, coba jadwalin agenda kalian mungkin selama 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau 2 bulan ke depan. Kalau misalnya kalian udah bikin, jangan lupa untuk post di Instagram, tag gue, nanti gue pengen lihat hasil karya kalian yang pastinya jauh lebih kreatif daripada gue. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa membantu produktivitas kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.